Salam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua sahabat Fania GSKI Baligi. Berkat-berkat Salomo bagian pertama. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Jika kita mempelajari perjalanan hidup Salomo, secara garis besar kita dapat mengklasifikasikan dalam 3 tahap, yaitu tahap awal ketika ia memiliki rasa takut akan Tuhan. Tahap kedua yaitu masa keemasan atau kejayaannya. Dan kemudian tahap akhir saat ia mengalami kemerosotan rohani. Di tahap awal, ketika menjabat sebagai pemimpin tertinggi Israel menggantikan ayahnya Daud, Salomo memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia menunjukkan motivasi pelayanan yang baik. Ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan begitu menyala-nyala, sehingga ia berusaha melakukan apapun untuk memuliakan Tuhan. Salomo selalu teringat akan nasihat terakhir ayahnya sebelum meninggal. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dengan segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. 1 Raja-Raja 2 ayat 3-4. Hal ini terlihat ketika Tuhan bertanya kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Jika seseorang ditawari suatu pemberian oleh orang lain, terlebih-lebih yang menawari itu orang yang kaya atau memiliki kedudukan lebih tinggi, pada umumnya orang akan menggunakan jurus aji mumpung. Gayung pun bersambut. Ia pasti akan menyodorkan daftar permintaan sesuai dengan keinginan hatinya. Mungkin ia akan meminta uang dalam jumlah tertentu, rumah, mobil, atau fasilitas-fasilitas lainnya. Salomo berbeda. Ia tidak dengan serta-merta menggunakan kesempatan ini dengan meminta perkara-perkara yang memuaskan kedagingannya. Padahal yang menawari itu adalah Tuhan, si empunya langit dan bumi dan segala isinya. Ia tidak meminta harta kekayaan, kekuasaan, kemenangan, dan sebagainya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Inilah jawaban Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu,
dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 10. Mungkin banyak orang akan berkata bahwa Salomo itu bodoh. Disuruh Tuhan untuk meminta apa saja, kok dia cuma menginginkan hikmat. Mengapa Salomo hanya meminta hikmat? Karena hikmat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Tanpa hikmat, seorang raja atau pemimpin tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Salomo tahu benar apa yang ia butuhkan saat itu, dan hanya Tuhan yang sanggup memenuhi keinginannya itu. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Salomo pun menulis, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Dengan hikmat dari Tuhan, Salomo dapat membuat keputusan dengan bijak, dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, serta dapat menegakkan kebenaran dan keadilan atas perkara yang terjadi pada bangsa Israel. Dalam hal ini, Salomo lebih mengutamakan kebutuhan terpenting berkenaan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Karena sebagai pemimpin, ia harus bisa menjadi panutan bagi rakyatnya dan harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Di zaman sekarang ini, sulit sekali menemukan pemimpin yang demikian. Kebanyakan orang yang sudah menduduki jabatan penting atau berada di atas lebih memikirkan kepentingannya sendiri. Dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki, mereka berusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan menekan orang-orang yang lemah. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Hikmat yang diminta Salomo dipandang baik di mata Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 10. Ini menunjukkan bahwa Salomo lebih mengutamakan perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Terbukti bahwa Tuhan menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan Salomo, dan juga apa yang tidak kau minta, Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. 1 Raja-Raja 3 ayat 13.
Ketika kita mengutamakan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Dia, apa yang menjadi kebutuhan kita pasti disediakannya. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Berkat Tuhan selalu mengikuti kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tempat, keadaan, situasi, waktu, siapapun dan apapun tidak akan mampu menghentikan berkat-berkat Tuhan selama kita mengasihi Tuhan dan mengutamakan Dia. Karena Dia adalah sumber segala berkat. Ketika Salomo hidup takut akan Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu mengikutinya. Alkitab menyatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Jika sampai saat ini kita belum mengalami hidup yang terberkati, jangan langsung marah dan menyalahkan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri dan mengoreksi komitmen kita untuk mengejar perkara-perkara rohani lebih sungguh-sungguh lagi. Sudahkah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan utamakan Dia senantiasa? Karena Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun besar. Mazmur 115 ayat 13. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita semua. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.